Sejarah tanaman ini memiliki latar yang panjang, yang bermula sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Tanaman yang pada awalnya hanya ditemukan di benua Amerika, dipergunakan dalam upacara keagamaan, medis dan budaya, oleh penduduk asli. Setelah penjelajahan Eropa ke dunia baru pada abad ke-15, tanaman ini diperkenalkan dan menjadi sangat populer. Produknya diolah menjadi simbol kelas sosial, dan gaya hidup mewah para bangsawan. Pada tahun 1492, Columbus disambut dengan baik oleh suku-suku Indian yang ia temui, ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di benua baru. Para Indian itu memberikan hadiah berupa buah-buahan, makanan, tombak, dan lain-lain. Dan di antara hadiah-hadiah itu terdapat daun-daun kering dari tanaman tembakau. Karena daun-daun ini tidak dapat dimakan, Columbus malah membuangnya ke lautan. Namun, Columbus segera menyadari bahwa daun yang mereka buang tersebut adalah barang yang berharga bagi penduduk asli, karena mereka memperdagangkannya dan juga memberikannya sebagai hadiah berharga. Rodrigo de Jerez dan Luis de Torres adalah orang Eropa pertama yang melihat orang menghisap tembakau yang dibakar. Hal ini terjadi di Kuba, dan Jerez pun ikut mencoba menghisap tembakau tersebut, sampai kebiasaan ini dibawanya saat kembali ke Spanyol. Di Spanyol, tetangga Jerez sangat ketakutan ketika asap keluar dari mulut dan hidungnya. Akibatnya dia ditangkap oleh pihak gereja dan ditahan selama hampir 7 tahun. Namun, berkat banyak pelaut saat itu yang melakukan aktivitas merokok, Jerez pun dibebaskan, dan selanjutnya menjadi kebiasaan yang mengakar di Spanyol dan Portugal. Pada abad ke-15, para pelaut Portugis menanam tembakau di hampir semua pos perdagangan mereka. Awalnya untuk penggunaan pribadi dan sebagai hadiah. Hingga pada pertengahan abad itu, mereka mulai menghasilkan tembakau secara komersial di Brasil. Kemudian, tembakau menjadi komoditas yang dicari dan diperdagangkan di pelabuhan-pelabuhan di Eropa dan Amerika. Pada akhir abad ke-16, tanaman tembakau dan penggunaan tembakau diperkenalkan ke hampir setiap negara di Eropa. Tembakau kunyah atau hisap, diklaim oleh dokter-dokter zaman itu memiliki sifat-sifat obat. Bahkan pada tahun 1571, pakar botani Spanyol, Nicolas Monardes, menulis buku untuk menguraikan 36 penyakit khusus yang katanya bisa disembuhkan oleh tembakau. Tanaman tembakau pertama kali diperkenalkan ke Indonesia pada abad ke-17 oleh bangsa Belanda. Mereka membawa benih tembakau Virginia dari Amerika Latin ke Hindia Belanda, dan mulai membudidayakannya di Pulau Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Tembakau menjadi salah satu komoditas ekspor penting bagi pemerintah kolonial Belanda. Para petani lokal kemudian diperintahkan untuk menanam tembakau, yang kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah kolonial. Selama berabad-abad, tembakau tumbuh menjadi industri yang besar di Indonesia, dengan berbagai varietas tembakau yang ditanam di seluruh kepulauan ini. Perkembangan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi Indonesia, tetapi juga memberi kontribusi pada perubahan sosial dan budaya masyarakat hingga sekarang ini. Produk-produk tembakau merupakan komoditas penting di Amerika Serikat saat Perang Revolusi. Perang dan tembakau berjalan beriringan, bahkan pada tahun 1776, digunakan oleh para revolusioner sebagai jaminan untuk pinjaman kepada Prancis. Rokok menjadi semakin populer setelah penemuan mesin pembuat rokok oleh James Bonsack pada tahun 1881. Dia bersama James Duke mendirikan perusahaan American Tobacco Company. Perusahaan ini bertahan hingga sekarang sebagai bagian dari British American Tobacco, perusahaan global dengan pendapatan sebesar $33 miliar pada tahun 2022. Rokok mencapai puncak popularitasnya selama Perang Dunia Pertama dan Kedua. Perusahaan tembakau mengirimkan jutaan bungkus rokok kepada tentara di garis depan. Bahkan, rokok dimasukkan ke dalam barang kebutuhan pokok militer bersama makanan dan suplemen.
Pada tahun 1920-an, perusahaan tembakau juga mulai memasarkan produk mereka secara intensif kepada wanita. Mereka melakukan kampanye feminisasi kebiasaan merokok yang membuatnya lebih menarik bagi wanita. Hingga jumlah perokok wanita di Amerika Serikat melonjak 3 kali lipat pada tahun 1935. Bahaya yang terkait dengan nikotin bukanlah sesuatu yang baru. Sejak orang-orang mulai merokok, ada yang melihat bahwa kebiasaan ini berbahaya dan membuat ketagihan. Pada awal abad ke-17, seorang filsuf Tiongkok, Fang Yixi, menunjukkan bahaya merokok yang menyebabkan paru-paru terbakar. Filsuf Inggris, Francis Bacon, menyadari bahwa ada sesuatu pada tembakau yang membuat penggunanya ketagihan. Dia mengatakan bahwa ini adalah kebiasaan yang sulit dihentikan, karena saat itu sifat ketagihan nikotin belum diketahui. Di Inggris, pengguna tembakau kunyah sudah diingatkan tentang bahaya kanker hidung sejak tahun 1761. Sementara dokter-dokter Jerman mulai memperingatkan perokok pipa tentang kemungkinan penyebab kanker bibir pada tahun 1795. Pada tahun 1930-an, dokter-dokter Amerika mulai menghubungkan penggunaan tembakau dengan kanker paru-paru. Dan baru pada tahun 1964, para dokter menyatakan bahwa merokok menyebabkan kanker paru-paru pada pria. Tembakau dan produk tembakau lebih diatur saat ini. Perusahaan telah kalah dalam banyak tuntutan hukum, dan sekarang terpaksa mencantumkan dengan jelas produk mereka sebagai produk yang memiliki efek merugikan pada kesehatan. Selain itu, iklan tembakau sangat dibatasi dan diatur. Namun, perusahaan tembakau masih menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya. Diperkirakan ada sekitar 1 miliar pengguna tembakau saat ini. Kerusakan yang disebabkan oleh kecanduan ini dan para pedagangnya mencapai triliunan dolar dalam bentuk biaya kesehatan dan kampanye yang harus dilakukan untuk mengedukasi orang tentang bahaya merokok. Tembakau adalah tumbuhan yang telah mengubah dunia sejak ditemukan oleh bangsa asli Amerika. Namun saat ini, kita semakin memahami bahayanya terhadap kesehatan. Dengan perubahan pola pikir yang lebih sehat dan kesadaran akan dampak negatif tembakau, banyak individu dan komunitas di seluruh dunia berupaya mengurangi konsumsi tembakau. Ini bukan hanya tentang mempertahankan kesehatan kita, tetapi juga melindungi generasi mendatang dari risiko yang sama. Upaya kolektif kita untuk mengurangi penggunaan tembakau melalui edukasi, legislasi, dan dukungan sosial adalah langkah menuju dunia yang lebih sehat dan bebas dari ketergantungan tembakau. Kesadaran dan tindakan kita hari ini akan membentuk masa depan yang lebih cerah tanpa asap tembakau.